sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Ya, ternyata ini selama ini nuding-nuding situ bahwa engkau tidak membuang Taurat segala macam, ternyata tidak benar. Ternyata tidak benar. Inilah yang sekarang ini begitu jahatnya mereka dari mimbar ini Taurat ini sekarang kita pegang perjanjian baru karena perjanjian baru ada kasih. Kalau engkau bedakan bapa dengan anak, ini yang jadi masalah besar. Tapi kalau hanya Tuhanmu satu, tidak pernah akan Tuhan menganulir perkataannya. Baca apanya Kisah Para 24 ayat 14. Supaya kita buktikan. Karena ini Kisah Para Rasul 21 sampai 24 sampai 28 ini sudah ditahan, ini namanya Rasul Saul, sudah pelayanannya, ini sudah lengkap dia. Kan dibuang ke Roma sana ini. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Tidak ada, itu hanya Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada yang saya robah-robah, tidak pernah saya robah katanya. Kalau mereka anggap itu kami ini sekte, ini bukan sekte, ini sudah dinubuatkan. Bahwa Mesias itu akan jadi manusia. Hanya persoalan sekarang kalau namanya Tritunggal ini yang sudah habis sudah ini, gitu. Tritunggalnya mana? Hanya ada perkataannya satu tadi namanya Matitia 28 ayatnya salah 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kan begitu. Inilah yang digoreng sekarang ini, ya. Akhirnya nubuatan tadi karena mereka tidak mengenal hukum. Akhirnya dengan kata-kata tadi ini, akhirnya hukum tadi, hukum Taurat dengan kata Nabi suruh buang saja. Supaya bebas namanya. Tidak ada, karena sudah ada kan perjanjian baru. Perjanjian baru kepada bangsa-bangsa. Ini omong kosong, tidak benar. Ya, saudara itu mau terima, tidak terima, itu faktanya seperti itu. Ya. Makanya kita ini kan dinantikan saudara, supaya engkau ini betul-betul ambil keputusan, supaya engkau baca kitab suci dengan benar, dengan baik saudara. Kalau tidak, engkau tidak akan masuk dalam kerajaannya. Dia tidak pernah mengizinkan engkau masuk, ya kan? Makanya kalau engkau baca Roma 11 sangat jelas Roma itu saudara. Roma 11 itu kalau baca selengkapnya, ya kan? Khususnya Roma, coba baca Roma 11 ayat 25 di sana itu kan, coba. Ya. Diberi kesempatan di situ, saudara. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Dengan jalan seluruh itulah nanti diadakan perjanjian baru saudara, ya kan? Makanya going ini jangan sok kan begitu, jangan coba-coba lu ngutak-ngutik di dalamnya perjanjiannya. Sahabatnya itu ditukik saudara, dia loh batu saudara. Jangan bermain-main saudara, ya kan? Sahabatnya ini jangan dikutak-kutik saudara. Kalau engkau kutak-kutik mati konyol itu, ya kan? Anaknya sendiri babak belur dihajar saudara. Sampai sekarang itu nggak ngomong sama anaknya. Belum dia ngomong sama. Ada waktunya nanti dia akan ngomong sama anaknya, ya kan? Suatu saat nanti akan dia ngomong kepada anaknya saudara. Ya, sebelum dia berdamai dengan anaknya, dia adakan perjanjian dengan anaknya. Mari kau sadarkan diri. Sadar diri, rendahkan hatimu, jangan sok-sokan, jangan ngotot-ngotot saudara. Di sini ini orang yang di mimbar ini, orang ngotot dulu saudara. Ya, kalau kau cari yang orang-orang yang ngotot-ngototan ini orang di depan kalian ini, ya kan? Saya bilang dari dulu itu waktu mata rohani ku buta itu saudara, saya keliling Indonesia kan begitu kan, ya. Dari hotel ke hotel, kalau di hotel apa lagi kerjaan di sana? Bukankah itu main perempuan sana perempuan? Saya punya uang, ya. Saya di mimbar itu bukan orang gagal di dunia ini, bukan. Saya di mimbar itu karena saya tidak punya pengetahuan ilmu sekuler. Saya miliki ilmu sekuler, saudara.
Saya belajar ilmu sekuler itu, saya baca buku-buku. Ya toh? Kalau saya di kantor dulu kerja pagi-pagi sudah saya ada di tempat itu, saya baca buku-buku itu. Ya, supaya saya kuasai namanya ilmu-ilmu sekuler itu, saudara. Dapat nggak dapat, saya belajar, saya tekun, saya tidak pengaruh dengan orang lain. Ya, belum mau pulang kapan terserah, saya tidak seperti itu. Orang belum ada di kantor, saya sudah ada. Ya, di kantor sana saya baca buku, saya baca koran dan lain sebagainya, supaya kita itu memiliki pengetahuan. Ya, tapi kalau kau datang di sini, terus kau tidak mau mendengar, kau hanya tidur, apalagi kau tidak pernah baca kitab suci, lu nggak dapat apa-apa, mati, konyol itu. Ya, ya. Nah, sebelum ini berdamai dengan anaknya, sebelum namanya diadakan perjanjian baru dengan anaknya, mari kau ambil kesempatan ini. Kalau tidak, kau mati. Ya. Ya. Suatu saat nanti dia akan adakan namanya perjanjian dengan anaknya. Ya. Coba baca satu orang. Baca namanya Iprim, namanya Iprim. Jadi Ibrani itu tulisannya aslinya Iprim. Iprim itu keluar. Ya. Iprim 8 ayatnya 8 sampai 12. Dia akan adakan nanti perjanjian. Ini bukan ujuk-ujuk loh di sini, saudara. Mari kita lihat nanti. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikianlah firman Yahweh. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Yahweh. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengejar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Yahweh, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa. Suatu saat dia adakan perjanjian baru dengan mereka, bukan yang ditulis-tulis oleh lembaga kitab Indonesia ini pembohongan. Seolah-olah sekarang sudah adakan perjanjian baru. Belum ini. Dia tidak punya kepentingan sama lo ini, bangsa asing ini. Dia punya kepentingan ini, bangsa pilihannya ini. Ya, dia belum ngomong, dia belum adakan perdamaian. Baca selanjutnya Ibrani 10 ayatnya 16-17. Ini sama persis, ini bukan ujung-ujung di sini, saudara. Ini sudah dinubuatkan. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Tuhan tidak malu disebut Tuhan mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dan dia akan persiapkan kota nanti. Dia adakan perjanjian baru dengan mereka, saudara. Apakah yang kamu baca ini Ibrani 8 maupun ujuk-ujuk, tidak ujuk-ujuk. Ini sudah dinubuatkan Yeremia 31 ayatnya 31-34 ini. Ini kan sudah dinubuatkan. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Yahweh. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Yahweh. Aku akan menaruh Torahku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Yahweh, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Yahweh, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Suatu saat nanti, saudara, ini selubung-selubung sekali dia akan dicopot nanti, saudara. Dia akan dicopot selubung nanti. Pada waktu selubung itu terbuka nanti, bahkan disitulah mereka berseru kepada nama Yahweh. Yoel 2 ayat 32. Ya. Suatu saat nanti, ini Yoel ini, saudara, ini dibuatkan juga akhir zaman. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan.
Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang Kemana akan ditang suatu saat nanti selubung ini akan dicopot, akan ditarik nanti pada waktu dia tarik nanti saudara ya, dia berdamai dengan anaknya, dia adakan perjanjian baru dengan anaknya, maka di situ selesailah engkau ini tidak punya kesempatan lagi. Ya, makanya kau ketok-tok pintu, saya tidak kena enyalah kau pembuat kejahatan itu. Yang dimaksud pembuat kejahatan kalau engkau menolak-nolak perintahnya Tuhan, kan begitu kan? Ya, seolah-olah itu kan Taurat itu untuk orang Israel, ya. Ini perjanjian baru untuk orang-orang bukan Israel, itu omong kosong, tidak ada di dalamnya. Jangan engkau percaya itu saudara, ya. Ya, kata namanya Matitia 7 sana kalau engkau baca namanya 13-18. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkan. Sedikit orang. Jadi ada pengajaran-pengajaran seolah-olah itu yang dikatakan Matitia itu zaman dulu. Bukan nanti terakhir sana, bukan. Inilah otak-otak yang pendek. Kan begitu kan? Ya. Kau tidak tahu karena datangnya nanti seperti pencuri katanya. Dia tidak tahu, dia tidak ada, nanti dia akan datang dengan tiba-tiba. Nah kalau dia datang tiba-tiba, kau ingat baik-baik sekarang kan? Ya? Sampar ini sudah merajalela seluruh dunia. Ya, Sampar ini seluruh kolong langit itu sudah merajalela, saudara. Ya? Sudah menutupi seluruh bumi. Apakah ini dinubuatkan? Coba dinubuatkan namanya Luka 21 ayat 11. Ingat baik-baik saudara ya. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda nanti akan seperti itu saudara. Ada sampar nanti, sampar akhirnya sekarang tutup seluruh dunia. Ya, mana ada lagi yang lolos sekarang, corona ini tidak ada lagi kan? Coba banyak orang yang mati konyol, ya. Akhirnya sudah mati konyol. Sekarang tempat-tempat ibadah yang mereka anggap selama ini, oh Yesus dan lain sebagainya, ya kan? Kenapa mereka tidak buktikan? Ya kan? Kenapa mereka ngumpet? Kalau di dalam kitab suci itu, kalau ada sesuatu seperti itu, maka pergilah ke rumah ibadah, disitulah engkau mengaku dosa. Kan begitu, ya kan? Kalau engkau baca di sana kan satu raja-raja dua raja-raja satu raja-raja 8 sana kan sangat jelas dibangun itu bait suci supaya kalau ada sampar, ada peperangan, ada kelaparan, kau datang di situ, kau berlutut di situ, kau minta kepada Tuhan pengampunan. Kan begitu. Sekarang tidak ada. Kalau ada sampar, ya, ada penyakit menular, kau masuklah di situ, ya. Kau minta ampun kepada Tuhan, kau berdoa kepada Tuhan. Nah sekarang malah dikosongin, gitu. Malah dikosongin, takut. Terus Tuhanmu kemana? Yang kau baca selama ini kemana? Kan begitu, ya. Padahal itu ada jaminan di dalamnya. Kalau engkau dengarkan baik-baik, maka penyakit apapun aku akan dihindarkan. Kan begitu? Begitu nggak dalam kitab suci? Kan begitu. Tapi aku akan berikan kepada mereka yang membenci aku. Ada nggak firman yang gitu? Ya? Aku akan berikan penyakit ini kepada yang membenci aku. Ya, contoh namanya Ulangan 7 ayat 15 coba. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Dia akan mendatangkan kepada orang yang benci engkau. Benci itu apa? Karena engkau menolak. Disuruh begini lu nggak mau, ya? Kan gitu. Nah disuruh sabar lu bilang minggu, disuruh pondok daun lu bilang Natal. Ini kejahatan yang luar biasa. Tuhanmu, lu ganti namanya. Kan ditanya orang-orang, kok kamu tahu itu bahwa Yesus Tuhan, ya?
Kalau dia bernama Yesus, kau cari namanya benang merahnya tidak pernah ketemu. Ya, mau dokter manapun di Indonesia atau di dunia itu nggak bakal ketemu, hanya mutar aja di perjanjian barunya. Ya, sebenarnya ini sudah dinubuatkan bahwa Yahweh nanti akan jadi manusia. Tidak pernah bilang Yahweh itu mengajar bahwa ada anaknya nanti akan turun di bumi. Tidak pernah ada. Yang benar itu adalah Yahweh menjadi manusia. Tidak ada kata Tuhan Yahweh, tidak ada juru selamat, hanya satu-satunya saya juru selamat. Kan gitu. Makanya ada kata namanya akulah yang awal dan aku yang akhir. Inilah yang tidak dipahami. Kenapa tidak dipahami? Karena sudah dikekang tadi. Sudah dikekang, disumpal di dalam otaknya. Biarpun kau dokter bertumpuk-tumpuk, doktermu kagak masuk. Kenapa kagak masuk? Karena itu tadi. Karena doktermu tadi ketutup itu, sehingga kau tidak mengaku bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Kalau sudah Yahweh kau tidak mengaku bahwa dia adalah Yahweh sendiri, mati nggak? Ada nggak firman-Nya? Ada kan? Ya? Kalau kau tidak mengaku bahwa aku ini Yahweh, katanya mati dalam dosa. Pernah nggak dokter-dokter khotbahkan seperti itu? Tidak kan? Kau tidak pernah. Ya? Mereka hindari. Padahal jelas-jelas di dalam namanya Yohanan 8 ayat 24, tolong satu orang dikeras-keraskan kau baca supaya pendengar juga itu, kalau ada yang mendengar loh ini saudara. Yang begini-begini saudara orang gak mau. Carilah orang-orang yang lucu-lucu seperti dokter yang sama motor lucu-lucu. Wah, itu ketawa-ketawa saudara. Tapi kalau yang begini tidak disukai oleh iblis saudara. Ya, baca. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi ini, mati dalam dosamu, mati aja kan gitu kan. Coba sekarang ribut masalah ini, kan ada dokter sekali yang terkenal tadi, yang pertama yang betul benar namanya, kan ada dokter, dua-duanya dokter ini. Dokter satu juga pun dulu istri benar Natalnya, tapi lama-lama mungkin dia baca buku, dengan baca-baca buku mungkin dia sudah Israel sekarang, baru dia sadar, ya, oh ternyata itu tidak benar. Yang namanya 25 Desember itu adalah hari jadinya matahari. Oh, dia dokter satu juga getol, mana anak dokter yang gemuk-gemuk satu ini, wah dia terangkan. Coba kamu lihat di sini bahwa Elisepa itu dalam perutnya, di dalam anaknya pada bulan ke-6. Bukan berarti dari bulan 1 ke 6 itu tidak begitu. Jadi kalau orang nanya, misalnya dulu Ibu Ana nih hamil dengan Mas Evan dalam perutnya Ibu Ana nih, ditanya, Bu Ana, sudah berapa bulan? Kan gitu kan Ibu Ana ya? Kalau 2 bulan, oh saya udah 2 bulan. Ya, itu yang dimaksud. Tapi seorang dokter satu ini, dia jelaskan. Ini ada dokter-dokter konyol saudara, pengikutnya banyak saudara. Ya, banyak saudara. Tidak sedikit yang begini. Sekalipun dokternya tadi itu Roh Kudus bergender namanya perempuan. Ya, dia bercumbu-cumbu. Ini dokter-dokter cabul namanya. Ini yang ngomong bukan dokter biasa, ini saudara terkenal juga. Ada lagi dokter sekarang, dulu masalahnya Tritunggal. Wah, ini dokter yang gemuk-gemuk tadi yang terkenal juga dulu, wah Tritunggal itu nggak boleh dikutak-kutak lagi. Lama-lama dia mengaku saudara. Ada 2 dokter juga ini. Satu dia tetap keluar dari sinodenya. Dokter yang gemuk ini pada waktu diancam dia kembali lagi saudara. Pada dulu dia ngomong bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, tidak ada yang lain. Akhirnya kemudian hari dia kembali lagi. Apakah itu yang kau dengar? Apakah itu yang kau ikuti? Apakah orang namanya beriman seperti itu? Iman itu percaya sungguh-sungguh. Sebelum kau percaya sungguh-sungguh, maka kau cari harus benar merahnya. Supaya kau tahu betul-betul bahwa Yahweh, Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri. Bukan ujuk-ujuk, ada benang merahnya, dinubuatkan. Maka dia bilang sudah dinubuatkan oleh namanya Mose, sudah dinubuatkan oleh namanya Nabi. Kan gitu loh kan. Supaya nama terselubung tadi itu ya, tidak melengket dalam hati mata rohanimu, makanya engkau harus baca kitab suci itu. Ya, dari petunjuk kitab suci lah itu kau ikutin, jangan ikutin dari mimbar. Boleh saja kau ikut dari mimbar, tapi harus engkau catat.
Catat itu loh, ya. Dia menyimpang, jangan kau mau ikutin, ya. Mendingan sekarang itu lu tidak punya kitab suci katanya, lu tidak pernah ada rumah ibadahnya, tapi kau lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ada nggak firman? Ya, ada. Coba baca Roma 2 ayatnya 14-15. Ya, ini penting saudara. Ya, kalau tidak ini saudara, ini sekarang ini kan sudah tanda-tanda sudah ada. Ya. Sudah tanda-tanda ada saudara, kita buktikan nanti apakah yang miliaran orang ini yang masuk surga, ya? Atau masuk jurang rame-rame. Baca. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Torah oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Torah, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Torah, mereka menjadi hukum Torah bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Torah ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Itulah nama terbuka tadi yang dikatakan oleh Korintus, saudara. Kalau dulu betul Torah itu ditukik dalam lubang batu, sekarang itu kau tukik di dalam hatimu. Jadi kalau kau datang di sini, kau catat, kau dengan baik-baik kan, kau simpan dalam hatimu, ya kan? Berdasarkan namanya isi kitab sucinya, saudara. Ya, tadi kan perjanjian baru yang dibilang baru itu dikasih judul seolah-olah itu Tuhan sudah adakan perjanjian baru, itu omong kosong tidak benar. Makanya sudah dinubuatkan di sana. Kalau engkau baca Yeskiel 11 ayatnya 14-20. Kalian kah? Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku, hai anak manusia. Coba di judulnya di apa sih? Di judulnya di atas dikasih judul loh itu di itu. Janji tentang pembaharuan Israel. Pembaharuan Israel, saudara. Jadi kalau engkau baca nanti catat saja, ya. Ini sudah dinubuatkan Yeskiel berapa? 11, 14 maupun juga Yeskiel. Tadi kan Yeremia 31 tadi itu nubuatan suatu saat diadakan perjanjian baru, maupun juga Yeskiel tadi Yeskiel 11, ya, maupun Yeskiel 36, saudara. Suatu saat nanti diadakan perjanjian nanti, ya. Yeskiel dinubuatkan oleh Yeremia, dinubuatkan juga Yeskiel. Jadi catat saudara, ya. Catat nanti ini, kamu catat Bible, pulang nanti di rumah, baca dengan baik dan benar Yeremia 31 tadi, maupun Yeskiel 11, maupun Yeskiel 36, ya. Diadakan nanti perjanjian baru dengan Israel ini, ya. Dengan sekarang ini, ada waktu ini, marilah kita ini dengan rendah hati ikuti petunjuk dari isi kitab suci ini, ya. Sekalipun dalam isi kitab masih banyak sekali saudara yang keliru-keliru di dalam terjemahan. Apakah keliru dengan terjemahan atau memang sengaja? Saya tidak tahu, ya. Tapi kalau engkau baca setiap hari, pasti engkau tahu yang mana yang benar, yang tidak benar, kan gitu, ya. Karena memang sudah dinubuatkan di dalam, ya, bahwa nanti penyurat-penyurat palsu ini akan dipalsukan. Sudah dinubuatkan dulu juga. Ada nggak nubuatan itu bahwa pena-pena palsu itu? Ya, pernah nggak saudara baca? Ya, kalau saudara belum pernah lupa, baca Yeremia 8 ayat 8. Ini sudah dinubuatkan juga loh saudara. Jadi hati-hati membaca kitab suci ini. Apalagi terjemahkan namanya yang anggap mereka perjanjian baru ini, gitu. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Torah Yahweh? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi mereka bohong, akhirnya benarkan nubuatan Yeremia ini. Nama Tuhannya hilang, saudara, gak ada, dirubah. Yang merubah sebenarnya bangsa Israel tidak merubah. Bangsa Israel itu sebenarnya tidak merubah sampai sekarang ini. Hanya kalau ketemu namanya sekarang ini Yahweh ini, mereka tidak mau karena mereka anggap Yahweh ini kudus sekali dan wah pokoknya nggak bisa deh. Maka mereka bersebut dia Adonai. Kalau tidak Adonai, namanya Hasem. Inilah yang diterjemahkan oleh lembaga kitab Indonesia ini yang ngawur lagi ini. Akhirnya Tuhan tuh kadang-kadang bernama Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang Allah huruf besar semua, saudara, ya kan? Akhirnya sampai sekarang tidak ada perbaikan, dibiarkan saja seperti itu. Akhirnya apa? Miliaran orang kan? Miliaran orang.
mati konyol. Kan gitu. Inilah kebenarannya, kan gitu ya. Ya, jadi kalau sekarang dibilang perjanjian baru, nanti masih ada kesempatan, ya. Kesempatan apa? Selama lu masih ada napas kehidupanmu ini, masih ada di lehermu, baca kitab suci, baca dengan baik, supaya kau ini tidak ditipu dari ini mimbar. Amin nggak saudara? Amin. Di situ saja firman Tuhan.